Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sidang jemaah salat subuh yang sangat mulia ini adalah subuh yang istimewa, subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan sebagai satu tempat kita untuk lebih memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan dibanding dengan hari-hari yang lain. Sejak matahari terbenam, orang yang beriman pasti Bapak Ibu sekalian sudah mulai melakukan aktivitas menjadikan hari Jumat dan malam Jumat adalah waktu yang sangat mulia. Jadi itu tahu makan jaina pahatta yang tama mengaribi tapai pahang. Malam ini mesti menjadi malam yang spesial, tidak boleh sama dengan malam-malam selain malam Jumat. Kita sudah mulai membaca surah Al-Kahfi. Kita membaca, merutinkan seperti yang telah kita rutinkan surah Yasin. Walaupun kami sampaikan bahwa surah apapun itu tidak akan bisa mengalahkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kota mengaji ki surah Yasin, tidak apa-apa dilanjutkan, tapi suratul Kahfi itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak tadi malam kita banyak salawat, kita lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Sayang kalau malam Jumat ibadah kita, frekuensinya, kualitas ibadah kita sama dengan malam-malam yang lain. Apalagi alhamdulillah ma'asyiral muslimin, malam Jumat, subuh Jumat ini kita selalu hadir di tempat ini. Allah masih memberikan kepada kita usia, dan dua yang harus disyukuri ketika kita masih hidup. Yang pertama, suhuful a'mal. Kita masih hidup berarti catatan-catatan kebaikan kita masih bisa bertambah. Pundi-pundi amal ibadah kita sebagai bekal masih akan bertambah terus. Itu orang yang beriman. Tapi mereka yang tidak demikian menganggap bahwa waktu adalah uang, kesempatan mempersiapkan masa depan di dunia. Tapi orang yang beriman, hidup adalah Allah masih memberikan peluang untuk menambah pundi-pundi amal ibadah. Satu. Yang kedua, masih hidup artinya Allah masih memberikan untuk kita kesempatan untuk bertaubat.
Karena orang yang meninggal dua hal besar ini yang sudah tidak dimiliki. Orang yang sudah meninggal dua hal besar ini yang mereka tidak miliki, dan termasuk kita satu waktu pasti pintu-pintu taubat sudah tertutup, amal kebaikan sudah terkunci. Jadi kutu mopa garusu memang ni tambah ya kutu mopa, segera kita perbaiki diri dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kita semuanya, menjadikannya sebagai cermin kehidupan, menjadikannya sebagai teladan, menjadi qudwah, menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan terbaik. Semoga para keluarga, sahabat, tabi'in dan seterusnya kepada kita semua yang berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnahnya, senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pasti kita semua merasakan ketika duduk seperti ini ya, apalagi kalau di dalam masjid, pasti duduk-duduk kita ini tidak sama dengan duduk-duduk di tempat lain. Katakanlah umpama kong kata pak botitu situ dah tudangan, memang dalam majelis ilmu itu pasti setiap orang akan menemukan ketenangan jiwa. Hati kita begitu damai, tenteram. Kita begitu sangat antusias. Hanya satu, kita hanya mau surga. Sumanga pagasadik deh iya matu deh ini kagak rusik mengaji yasud. Selalu begitu Pak, di dalam majelis ilmu itu memang karena di dalam majelis seperti ini turun rahmat nasalipuri ki pamasi. Kita hanya fokus akhirat. Ternyata kalau kita di luar ini sudah mulai melemah. Itulah tu matu boleh tapal yang ketika kita sudah bersama dengan anak-anak, bersama dengan istri, apalagi kau tulaunya najam-najamangi, suasana ini saya tidak katakan hilang tapi pudar. Ini kadang menjadi pertanyaan, Ustaz. Kadang saya merasakan begitu tenang mengikuti pengajian dan kajian, akan tetapi begitu saya keluar dari masjid, entah kemana suasana hati seperti itu. Jadi silang kokoki sigi siwama kokoki boleh. Apalagi kita mengikuti majelis ilmu itu sangat beda. Majelis seperti ini ma'asyiral muslimin adalah majelis yang dihadiri malaikat. Ada jamaata kada ustaz magir ko pengajian ki di nama lampela ada muka di mana yang ke rampe kada malampe madari muka di mata ustaz kaya taruh nama ko harus supaya iko salah-salah muka di salah tamagamaki. Ini ada sahabat Bapak Ibu sekalian namanya Hanzalah. Ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah ini Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar memperhatikan bahwa ada apa dengan Hanzalah. Saya melihat di wajahmu ada beberapa beban yang sangat berat. Masar maniri tatapamu, kamu memiliki beban yang sangat berat. Apa masalahmu? Apa kata Hanzalah bapak-bapak dan ibu sekalian? Makanya Hanzalah, ya Abu Bakrin, Hanzalah ini munafik. Padahal Hanzalah ini Bapak Ibu sekalian adalah sahabat yang sangat dekat, ditugaskan sebagai katib
penulis diperintah kong kawahyuno. Oke. Ketika ditanya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kelihatan di wajahmu kamu begitu memiliki beban yang sangat berat? Ada apa? Ada masalah apa? Apa kata Hanzalah, Bapak Ibu sekalian? Ya Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Saya ini munafik. Ma'asyiral muslimin, kenapa kamu mengatakan bahwa dirimu itu munafik? Apa kata Hanzalah? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa saya sangat baik. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya hanya punya satu ambisi, surga. Hatiku begitu damai, tentram. Tapi ketika saya berpisah dengan Rasulullah, kembali ke istriku, ketika saya kembali ke anak-anakku, ketika saya kembali ke habitatku, keseharianku, suasana hati seperti itu sudah tidak ada, sudah hilang. Dena pada sumangak kunangir waktu tekali si bawa Nabi tak isaliwang leani jalan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, bapak-bapak dan ibu sekalian? Wahai Hanzalah, kamu tidak sendiri. Saya juga seperti itu. Saya juga munafik. Kalau keadaanmu seperti itu, di majelis ilmu hatimu begitu tenang, yang ada hanya pikiran kebaikan, ingin lebih baik lagi, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat. Tapi begitu keluar dari masjid, tiba-tiba hal itu berkurang. Kecintaan terhadap dunia sedikit demi sedikit muncul. Tadinya di dalam masjid hanya ingin fokus untuk akhirat, ternyata ya kau salah ini masih ge calem menyerunangi upulenge hubbud dunya. Saya kembali seperti dulu lagi, sangat cinta dengan dunia ya, dan saya sangat takut terhadap akhirat ya, saya benci dengan akhirat. Betul kan nadi wakurat. Maka Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ayo kita menghadap Rasulullah SAW. Kalau seperti itu, apa yang kau katakan itu engkau munafik, kamu tidak sendiri, saya juga begitu. Tentu pada mana kira Pak? Ini satu bukti bahwa kita membutuhkan banyak amunisi. Ini sudah satu bukti bahwa dengan duduk kita begini, menambah ilmu yang bermanfaat, ini adalah amunisi. Ini harus diperbanyak. Syukur alhamdulillah kita di sini sudah berjalan sekian tahun, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita selalu menghadiri majlis, maka sesering mungkinlah menghadiri majlis ilmu. Aku tak cici cemi ya, nama kabilan alawi aja nalongkari aja akan hilang. Kurang amunisi tak, kurang itu lurut tak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah disampaikan akan hal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu. Seandainya kamu bisa mempertahankan betul-betul seperti ketika engkau masih bersama saya, denang kana pesangi malaikat elimam cibeningi yulai. Baik ketika engkau bersama dengan istrimu, dengan anak-anakmu, di tempat kerjamu, di kantormu, di ladang, dimanapun itu, bahkan engkau di saat engkau dalam kesendirian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata ukuran keimanan itu ketika kita sendiri. Kalau kita kaya raya dengan kebaikan di saat kita sendiri, alhamdulillah. Tapi jika ketika kita sendiri Bapak Ibu sekalian, justru dia tambah. Karena orang beriman itu sangat suka
suka kesendirian, suka sendiri. Ketika dia sendiri amal ibadahnya luar biasa. Tapi nariko alele tadi agami taki tidak ada merasa tidak ada yang mengawasi, justru yang bertambah adalah kemungkaran. Ini adalah munafik. La tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri li safahatkumul malaikati ala farshiku wa fi turqakum. Sebenarnya mulai tu ngi jaga yimi rupa dari waktu tudamu kutu sioloang nasa nabita. Si bawa kutu masyarakat kau jaga terus itu, kau pertahankan itu. Tali siakatannya 5 malaikat dimanapun kau berada, mau kau di rumah bersama istri, bersama keluarga dan seterusnya. Akan tetapi kata Rasulullah, pasti itu sangat berat. Pak cebenengi make ronange nasangi Hanzalah pasti tamamana ki pak nyama pagaji wasa di kosiolo kana bita. Tapi ko masyarakat, jangankan kita, orang sehebat Hanzalah, orang sehebat Abu Bakar. Jadi betul-betul iman ini mesti betul-betul dijaga. Itu kau sampai jali mawat tumo pak deto nomor rajing ijaga. Tapi kau yang nangi de inapita, de inapitanya gagay de inapita. Ini yang susah sekali dijaga, yang nggak ada di dalam kekuatan iman. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pentingnya setiap saat timeyen cing ipakan jaki pak disengengi si bawa pahang ilman nafi'ah. Akan tetapi ya Hanzalah saat akan tetapi wahai Hanzalah, ada waktu atur iwattumu, ada waktu untuk Allah. Engkau waktumu nilau puang Allah Ta'ala taruh lalu makanja. Ada waktumu untuk keluargamu, saat. Jadi memang tu pak tak bagi-bagi. Dia tu dah mungkin dia na yule pak panenungang. Nadapi si matu waktu lorok mapa mula si malawi-lawi. Lau sikit si jam sikit malisa. Tambai piluruk tak nasaba upana na tu masuk tatai timamusu isaliwo. Timamusu itu. Ia kau kurangi piluruk tak. Apalagi kau tu capura piluru na nasi banata na tahu, siamba na tahu, siap buni tahu. Karena kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang butuh perjuangan. Mencari nafkah itu pak, iya, apalagi dalam situasi seperti ini. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam beragama, di dalam berislam itu pak, mesti tibah toh semua. Kita sudah sampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah 2 kali memukul batu, dia tidak bisa. Itu pada perang Khandak ya. Sahabat sudah silih berganti menemukan batu besar, untuk memecahkannya tidak bisa. Dia laporkan kepada Rasulullah, suruh napung Allah Ta'ala angka batu iruntuk dena melo repak. Kena Nabi bismillah ngami garik palu-palu mu batoy. Bismillah. Nah bampungi Nabi tayar batu. Milla. Dia nami bakah. Yang keluar hanya semburan cahaya bagaikan kilat. Natar ma bampu Nabi ta. Dia nami rapa maka dia Nabi ta. Allahu Akbar. Kusurur Rum wa Rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, demi Allah kita akan menguasai Roma. Nala si palu-palu na bampu si pema bismillah. Milla. Kembali batu itu belum pecah. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Kusur Faris wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah kita akan kuasai Persia. Tita je Nabi teh batui lagi dia nule repai cik di magi langka napa maka kita akan kuasai Faris dan Roma.
Inilah Islam bapak-bapak dan ibu. Tidak boleh kita berputus asa. Aja tepat turun. Depa na mereka kana tapamapala-pala. Orang yang berputus asa pasti ada masalah dengan keimanannya. Pasti orang ini ragu-ragu bahwa Allah tidak bisa menolong. Kong kataw pak paturan nu pasti itu tepa. Majasan rena. Tawakalnya masih dipertanyakan. Mereka yang hadir pada perang Khandaq, ada banyak orang akan apa? Kedina agak sana ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Maka orang-orang yang munafik mengatakan, tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, semua yang dijanjikan itu adalah tipuan. Hai, nakalas yakin Nabi Muhammad, semua janjinya adalah tipuan. Satu batu tidak bisa dia pecahkan. Dia sudah menjanjikan Paris dan Roma. Artinya ternyata peilalan nagamata, sebesar apapun persoalan, jangan sampai menghilangkan harapan. Selalu ada optimisme. Aja tepat turun nape anak tadi ni lipat katawi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi sehari-hari ini tiap hari Pak, optimisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanamkan kepada Abu Bakar yang sudah menangis di hadapannya, sudah lalu lalang, begitu banyak yang mencari untuk membunuhnya dengan pedang terhunus. Itu di makor Pak. Pada jajing kena timi alin. Tapi maka dia Nabi ta la tahzan. Nah kada si puang Allah Subhanahu wa taala panzalallahu sakinatahu alaihi, diturunkan iman yang menyebabkan dia tenang bahwa mereka memang sudah ada di hadapan saya, akan tetapi pasti atas pertolongan Allah tidak akan terjadi apa-apa. Maka ni ready kira-kira. Ya najit timilati. Angkan itu pura rampu padana bangkunna melo empunina kada. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya bersama Allah. Tak ada memato papa. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu sekalian begitu sangat mulia, bahkan sahabat yang paling mulia. Bahkan dalam hadis, andai imannya ditimbang kemudian disatukan, ditimbang pula keimanan seluruh umat Nabi Muhammad dalam satu wadah, mata nak mopi Abu Bakar As-Siddiq. Nampai akan Nabi Abu Bakar masuk surga bukan tanya nasabak na cau ega na pak kasiwiata, tapi tak ada na tepak na akidahnya. Kakapiya sama kadeh namo ang kamana bali pole, tidak akan terjadi apa-apa. Hari ini tidak terjadi apa-apa karena Rasulullah mengatakan kita bersama Allah. Imirumay sapay di tu si bamu gapung ngalata. Apa buktinya saya bersama Allah? Meki bukti kang ipa akada si baki pung ngalata. Kita butuh bukti bahwa saya bersama Allah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, apakah kita menghadapi dengan tenang dan sabar? Ya kumo sabar muki mulai berarti kita bersama Allah. Karena yang paling berbahaya ketika kita dalam kesulitan, Allah tidak membersamai kita. Iya naruh hebat bahaya tongan itu Pak. Silahkan datang kesulitan. Yang penting saya bersama Allah, kesulitan itu akan lepas. Tapi kode na tu siba po ng Allah Ta'ala na pulito na susay Pak. Tolong ngi susah. Dia ingin menyelesaikan kesulitan itu dengan tidak kesabaran,
katakanlah akhirnya korupsi, tani anunanala, kesulitan diselesaikan tidak dengan jalan wahyu, dia menempuh mendapatkan lagi persoalan yang kedua dengan cara mengambil atau katakan korupsi. Akibatnya apa? Karena di dalam kesulitannya tidak dibersamai oleh Allah, akhirnya Bapak Ibu sekalian kata korupsi. Kesulitan keduanya ini dia harus tanggung puluhan tahun mendekam di dalam penjara, hanya karena dia tidak dibersamai Allah. Jadi kesulitan itu yang menjadi masalah. Kesulitan itu ketika kita tidak bersama Allah. Tapi nariko tu talitu si bamo pengala tu angkasa pas coba kesulitan pasti ada. Tapi kalau kita bersama Allah, maka kesulitan itu bisa dilalui dengan benar. Terakhir, ma'asyiral muslimin, saya ingin kasih lagi satu di sini, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya ini bukan peperangan. Tujuan Rasulullah bukan datang untuk berperang. Ketika Rasulullah mendengar bahwa kafilah dagang orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy akan melintasi Badar. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Akan melintasi Badar. Mereka pulang dari Syam mau ke Mekah, nanti akan melintasi Badar. Maka Rasulullah menyiapkan kurang lebih 300 sahabatnya. Untuk apa? Kita hadang mereka, kita cegat mereka. Untuk apa? Kita mengambil harta-harta kita yang pernah dirampas sebelumnya. Karena mereka Bapak Ibu sekalian hijrah dari Makkah ke Madinah, diambil rumahnya, diambil harta bendanya, dirampas hartanya, ma'asyiral muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini bukan merampok, bukan. Jadi kita hadang mereka, kita ambil harta yang mereka pernah ambil. Ternyata karena tujuannya bukan untuk perang, hanya untuk mencegat, dia tidak siapkan alat untuk berperang. Mereka Rasulullah membawa 300, kurang lebih 300 sahabat. Mereka menunggu di Badar Bapak Ibu sekalian. Ternyata jumlah yang ditunggu, yang akan dicegat itu lebih 1000 orang. Agak kejijian nameki lo megero nah ini cebeneng maka de sipata lebih na 10 mi di ay mata ada mau penyawa. Tapi kau tu terlalu rantu bina tahu sisa buyoloi. Disinilah kekuatan iman Bapak Ibu sekalian. Kekuatan orang yang benar berjalan di atas kebenaran Bapak Ibu sekalian. Maka sinina saya salam lebih ke hadir. Pastilah secara hitungan matematis, bahkan puncaknya Bapak Ibu sekalian, ketika malamnya akan terjadi peperangan besok, apa yang terjadi? Tiga pengetahuan sisa bumi. Kita tidak membawa alat untuk berperang, akan tetapi ternyata mereka siap untuk berperang. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertolongan Allah mulai tampak di malam peperangan. Jadi itu perang Badar Pak, dijelaskan Allah turunkan 3000 malaikat, maka di Allah Ta'ala kudai penagan upanurah kulimasab yumdid bukum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin bala intasbiru wa tattaku fayatukum min hadha yumdid bukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin. Patulunu po Allah Ta'ala pada malam perang Badar itu tadi waktu perang ya. Pada malam perang Badar, mulailah turun satu persatu pertolongan Allah.
agar supaya sahabat-sahabat ini tidak larut dalam ketakutan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an dikatakan id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Milo mamusu tebaja iya tahu talur ratu ewe Allah mana tinrona. Allah berikan tidur yang nyenyak. Dika ka pasat ding dika ka mo to masam pajatahan. Idh yughashikumun nu'asa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tidur nyenyak, tidur pulas, maka Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidur nyenyak Anda di dalam menghadapi persoalan besar itu adalah pemberian. Tidur nyenyak Anda ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi persoalan besar, tidur nyenyakmu itu adalah anugerah, bukan tidur biasa. Apa silangat tu Pak pada dari mamutu memmak tinro ina waktu sempajang tanya tinro Pak beri itu waktu sempajang subuh na denu lemoto tinro pole setangga itu waktu sijak pakanjaki pegi piluruta ikalak itu mamusu. Inilah Ibnu Qayyim mengatakan tidur nyenyak Anda ketika menghadapi persoalan, maka tidur yang kau alami itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. 300 orang ini tertidur di malam perang Badar. Hanya ada 2 orang yang tidak tidur, Pak. Kenapa mereka tertidur? Allah katakan amanatan, supaya kalian merasa aman. Mereka 1000, kamu 300, pasti kamu takut. Agar supaya engkau aman, tidak terbebani, dikasihlah tidur. Ya Pak, tete je batin tu pengala ta'ala matulu Pak. Ya apa ini? Iya pananya sepatulu nariko waramparang oto. Pada makon patulung itu. Ma'asyiral muslimin, ternyata 2 orang yang tidak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu hampir tidak tidur, dan ternyata Abu Bakar juga dari kejauhan memperhatikan dan mengawasi Rasulullah. Malam itu Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi tiada henti, ya Allah bantulah, tolonglah, paturungi patulu tapuang. Ia koi kalai makokoi baja ye tau wewede nagaga tau sompaki. Tulung ngak tuluti sabar. Tulung ya tata. Panjang sekali Rasulullah berdoa malam itu. Begitu panjangnya sampai tidak terasa salendang yang ada angke oko salengkani terjatuh Bapak Ibu sekalian penuh dengan air mata. Tulung ya tata, tulung ya tata. Di jena tu milo lau mamusu maji pe na musu pole. Me milo ya gagatan na pliswaki iyer purenal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar datang menepuk pundak Rasulullah. Ya Rasulullah, lan yukhziyakallah abada. Wahai Rasulullah, engkau dan sahabatmu tidak akan dikalahkan, dan engkau tidak akan dihinakan oleh Allah dengan kekalahan. Nah, ada orang itu Pak yang kalah hina. Ada orang yang kalah, tetap kalah terhormat. Memang di dalam agama dikenal itu. Wala yukhziyakallahu abada. Kamu tidak akan dikalahkan, dan Allah tidak menghinakanmu dengan kekalahan. Akhirnya ma'asyiral muslimin, singkat cerita, purana masa pejah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Mereka mempersiapkan, ini yang inti pembahasan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar supaya orang yang 300 ini dia nami tahu bulu. Agak je bahasa Indonesia ne sang mi tahu bulu. Apa namo pe kolopo na te ko palorang.
ya pir-pirian ya ku minta bulu ni teh Pak ai. Inilah agama Bapak Ibu sekalian, inilah Rasulullah membangkitkan spirit, membangkitkan Bapak Ibu sekalian optimisme, tetap berharap. Si pulung Nabi ta sahabat ya akan pangi siru ala barakatillahi wa abashiru. Bergeraklah kalian di atas keberkahan Allah. Ia naga-naga Pak tina siapa tahu ti aku regai siapa ya sangi baraka. Nah sabaya ti sangi baraka. Al barakatu jundun min junudillah. Dia adalah sardadu, tentara dari tentara-tentara Allah. Kalau berkah itu ada pada harta pasti selalu cukup. Taligan naje kau kenelur. Kalau berkah itu ada di tengah-tengah keluarga pasti tenteram. Kanya kong kabut timpar taita tilau doang barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Ketika berkah itu ada pada anak-anak mak pacak dio mana tuh mak berkah. Tapi kau nak berkah hai. Bapak Ibu sekalian, kau yang sangat berkah, ia nana Nabi ta siru, bergeraklah kalian di atas keberkahan Allah. Jangan lihat mereka banyak. Siru ala barakatillah. Dan keberkahan ini sebagai catatan Bapak Ibu sekalian bahwa keberkahan itu tidak terkait dengan kecerdasan. Keberkahan tidak terkait dengan kepintaran. Tapi keberkahan itu terkait dengan keimanan. Segame maka ada matan sekolah ni ro. Tahu macala ada tiro mak barak deh ya tiasa ngibarakak deh nak ko tengah tahu macai monro. Tapi berkah itu ada pada walau anna ahlal qura amanu. Tiasa ngibarakak tu pak okui tepak pedek makan jak tepak tu pedek mak barakak tak pun itu pedek mompat itau teripu Allah Ta'ala pedek megati barakak teruntuk. Wa abashiru, dan bergembira, bukan saatnya kalian untuk takut. Karena di antara mereka sudah ada yang berpikir besok ini terjadi perang, mungkin lusa istri saya sudah menjanda, besok lusa anak-anak saya sudah menjadi yatim. Maka Rasulullah mengatakan wa abashiru, bergembira kalian, berjalanlah di atas keberkahan dari Allah dan bergembiralah kalian. Fa innallaha ta'ala wa'adani ihdat ta'ifataini wallahi laka anni anzur ila masari'il qaum. Karena Allah menjanjikan kepadaku, aku bersumpah kepada Allah untuk kalian, aku melihat kematian mereka ada di tangan-tangan kalian. Masya Allah. Siapapun yang mendengarkan kalimat seperti ini, apalagi kalau yang mengucapkannya adalah Rasulullah. Demi Allah, aku bersumpah untuk kalian, aku bersumpah, aku melihat kematian mereka ada di tangan kalian. Bergembira. Oh, bega. Tapapol cas mana sahabat? Ya pokok icau bulu itu Pak. Dia juga tali lobe. Masih gini lagi dia nulen dapi. Lagi nanti lobe. Napa jadi masalahnya? Mapala-pala. Sekali lagi tidak berputus asa seseorang kecuali itu tanda besar bahwa dia adalah seorang munafik. Siru ala barakati. Dan ternyata memang setelah peperangan selesai dia penelabu matanda sepak pakalan salam. Memang ada yang wafat, ada yang mengatakan 14 orang, tapi mereka wafat kurang lebih 70 orang. Di antara 70 ini 20 diantaranya adalah orang-orang pentingnya. Cibenenge maka deh
ya mau tu piong-piong ni mati dia nama rigaga. Tapi yang meninggal adalah yang penting-penting, orang-orang besarnya, petinggi-petingginya. Siapa? Termasuk Abu Jahal, Utbah bin Syaibah, Umayyah bin Khalaf, Umayyah, dan seterusnya. Orang-orang pentingnya, pemimpin-pemimpin apa, jenderal-jenderal nama kematian, ada 20 di antara mereka. Masyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jadi kita kembali bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah musibah sebesar apapun, selalu ada harapan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebab digaga-gaga inna ma'al usri yusra. Intinya dari pembahasan ini, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti itu Pak, Allah tidak mau berbuat zalim untuk kita. Adanya kesulitan datang bersama dengan kemudahan. Bagaimana agar supaya mudah? Alam nashrah laka sadrak. Tatari malah patita teko carana palapariati fa inna ma'al usri yusra. Karena di tengah kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Saya kira seperti inilah Bapak Ibu sekalian materi yang kita bersama-sama belajar di dalamnya pada kesempatan kali ini, dan mungkin seperti biasanya ada yang ingin diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin tidak terlalu fokus pada pembahasan tadi, Pak Ustaz. Sering kita mendengarkan ceramah bahwa luas surga itu sama luasnya langit dan bumi. Pertanyaan yang pertama, apakah luas neraka juga dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu? Yang kedua, apakah surga yang dimaksud luasnya itu seluas langit dan bumi, itu juga termasuk surga yang disiapkan oleh orang-orang yang di luar kita? Orang-orang di luar kita kan ada juga yang mengatakan ada juga punya dia surga. Apakah surga yang kita maksudkan itu sama dengan surga yang dimaksud oleh orang-orang di luar kita? Yang ketiga, bahwa pemikiran logika bahwa orang-orang yang artinya orang yang masuk surga dan neraka itu secara pemikiran bodoh barangkali, bahwa kalau kita lihat faktanya bahwa kemungkinan isi isi neraka itu lebih banyak daripada isinya surga. Tapi Allah menyiapkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaan lagi bahwa apakah ini luas neraka tadi itu apa sama dengan luasnya surga? Yang kemungkinan besar menurut pengamatan penduduk neraka itu nanti lebih banyak daripada penduduk surga. Ya, lebih banyak. Jadi harus lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan ini persoalan akidah, persoalan keimanan, dan masuk dalam persoalan gaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru wa yuqimuna, beriman benar terhadap yang gaib Allah utamakan daripada mendirikan sholat. Maka jagai sampajata nagimpe pahang pamiga tahu pak makanja sampajana nagimpe pahang angkay nasa pengalat-alat tudah-tudang napau imagine. Sholat mesti yang pertama Pak, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pemahaman tentang gaib. Denawat dipa
tu kapau-pau sangadina ang kami mato na pau agamay makwa. Termasuk persoalan surga dan neraka, ini adalah persoalan gaib yang bisa menjelaskan tentang keadaan sesungguhnya adalah Al-Quran, hadis dijelaskan oleh para ulama. Kalau dikatakan bahwa arduhas samawati wal ard, jadi bunyi ayatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin, itu surga. Yaitu si neraka ya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid, yaitu si neraka nakada yauma naqulu li jahannama, ketika dikatakan kepada penduduk jahannam. Kalau dikatakan tadi perhitungan nama kada mega gameji tawit tamilala neraka na surga, berarti seharusnya spesiesnya ini, tempatnya ini neraka lebih luas nasabak mega penduduk nana penduduk ya kekurangin apa wi maka dai yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu dikatakan kepada neraka, engkau mau pagon ruwatu, engkau pun ruang nak ada hal min masjid namo angkapah maka nama sadir jadi aja lalu setelah kada ko pada lo naruai mesa ibak kamatu ko neraka ko nilala suruh pertama itu dengan neraka dina ko aro. Ini persoalan gaib, keyakinan, jangan pakai akal. Mani etam ada ala aqlihi dollah. Nigi tahu akalan dan pakai ke persoalan keyakinan, tahu pusah, tahu gimpi, menyimpang itu menyimpang. Jadi persoalan akhirat kuatkan hati. Ya ko surga fasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya ko surga Bapak Ibu sekalian, mala ainur ra'at di penangkan itai mata piku cerana mi po sangadinna na po mi kurang si bahad desa di penangkan yang kalingay da cili tidak pernah terlintas betapa nikmatnya di dalam hati di pagapa anak jadi kong kepada anak digagat tanya apa suruh itu itu si neraka bapak-bapak dan ibu sekalian. Yauma naqulu li jahannam halim talati, ketika dikatakan kepada neraka engkau pagatul ruang engkau berianu may patam engkau pasti di roto tarik nakadahal mi mazid namo angka papatama manami semua siaga nalato. Jadi aja tapakir kalau tamak kadai panogaman ni ay ako nasuruh gamutar ya tumis tungan na tilakur tapi pano ni kapling ya Korea engkau pagako sungukut ya. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian sangat membantu pertanyaannya bahwa berbicara masalah gaib pekanjaki sumbernya dasarnya Al-Quran dan hadis. Saya kira seperti itu Pak. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, hampir jam 6 mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhoannya. Semoga ini akan menjadi ilmu nafi'ah, ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk senantiasa motivasi kita untuk lebih baik, lebih konsentrasi pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'a marhuma waj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.